lose now. I'll be there before I'm without you now. Realizing I'm addicted to you now. Crying in, baby, relax and cool down. What you saying? Hit me back, what's the move now? In my brain, no one else, it's just you now. Let me love you the way that I do now. I never knew how. If we had the chance and the time to spend, would you do it again? Would you do it again? Was it too much? Was it too much? Now you're calling your friends cause I'm gone again. When I'm back around, would you do it again? Was it too much? Was it too much? Was it too much? Am I doing too much? Do you understand my slang and get my sense of humour? When your girlfriends tell you I've been fucking around, would you believe me if I told you that they're lying and that's just a rumour? Send you my personal driver, man, this ain't just a Uber. You know it's serious when you stay at mine and bring a toothbrush. Extra panties in your bag or some makeup removers. You know I'm hardly on my own cause I stay with the shooters. She call me daddy, she got issues, I am not a father. Hop off the boat and take the jet, leave the yacht at the harbour. She injecting with a Zempic trying to stop her hunger. I wanked before you came so I could fuck you longer. S650 chauffeur driven, just type your address in. Pack your bag and we can board the next flight, we could check in. Make sure you check that you ain't forgot your antidepressants before I fly you out again and you made me regret it. Set time, pour it up, and take one up to the head, top down, almost crashed, cause I'm looking at your tears back and forth, and you're mad about shit I never said, double test, no reply, but I'm knowing that you read it. What you saying, hit me back, what's the move now? In my brain, no one else, it's just you now. Let me love you the way that I do now, I never knew how. If we had the chance and the time to spend, would you do it again? Would you do it again? Was it too much? Was it too much? Now you're calling your friends cause I'm gone again. When I'm back around, would you do it again? Was it too much? Was it too much? Was it too much?
something about you. You just made me feel. Was it good for you? Oh, baby. Now, I don't know what you did when you did what you did. But you did it, girl. See, normally I don't stutter, but you did do it to me. Suicide. Wishing on a shooting star, say a prayer for me, and hope it comes true. Oh, whoa, whoa, whoa. Ah, yeah. Throw my phone out the window, there's no player in me. Those days are through. Those days are over, baby. Oh, whoa, whoa, whoa. Wait a minute now. You put it on me like I never felt before. That good, girl, I want some more. Sweet, sticky, thick, and pretty. You changed the game. What'd you do? After last night, I think I'm in love with you. I think I'm in love with you. Woke up and I can't get you out of my head. I tried. Come on. After last night, I don't know what to do. Baby, you got to tell me. When I'm gonna see you again. Ah, suck it now. If I still had my phone, I'd call every girl I know and tell them goodbye. Oh, bye-bye. Cars, clothes, diamonds, and gold. Anything you want, any place you want. We'll fly, yeah. You put it on me like I never felt before. That gushy, good, girl, I want some more. Sweet, sticky, thick, and pretty. You changed the game. After last night, I think I'm in love with you. I think I'm in love with you. Woke up and I can't get you out of my head. I tried. Come on. After last night, I don't know what to do. Baby, you got to tell me. When I'm gonna see Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Waktunya nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur. Really want. Bagai candu, gagalkan ku sambung. Bayanganmu selalu menghantuiku. panturanmu memukan remedi rindu, so that I don't think about you again. Alam sudah silih berganti, still the shoes so silly. How every minute keep on thinking that I really want. Ini kan masa indah merindu, tak sabar ku menunggu. Really want you
gon' run in my brain. I don't know why. 말랑카와 bagaikan pagi. Way up high, I'm on cloud nine every minute. Keep on thinking that I really, really want. Ini kama sana indah marimu. Kan sabar ku menunggu. Really, really want you now. Really, really want you now. Apa rasa dalam hatimu? Kung sama menantiku. Really, really want you now. Really, really want you now. Really want, really, really want. Really want, really, really want you. Really want, really, really want. Really, really want, really, really, really want. Really, really want, I really, really want you to be the remedy, give me all of the energy. What? Really, really, I really, I really, I'm all up on ya, now give me in the pun ya, now roll your boat and I'm loaded R.I.P. I really, really, I really, really want. Ini kama sana indah marimu. 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget tuh hari ini teman Pro 2 di hari Selasa ya, 23 Januari 2024 teman Pro 2. Barang aku Rian Daim teman Pro 2 atau hari ini aku bakal nemenin kamu sampai sore teman Pro 2. Tapi spesial untuk hari ini teman Pro 2 dari jam 11 sampai jam 12 siang aku mau ngajak kamu teman Pro 2 sedikit ya buat teman Pro 2, kayak siapa tahu nanti bisa menginspirasi teman Pro 2. Aku udah kedatangan, tentunya kita ada di Gulidar ya, di UMKM teman Pro 2. Ini sama salah satu owner di Palembang. Kuliner pempek teman Pro 2. Ada Mbak Ria Syarhan. Hai, selamat siang. Hai. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik Mas Rian. Baik ya. Ya, alhamdulillah. Ini kalau biasanya akrab disapa apa namanya? Kalau Ria Syarhan itu sebenarnya nama nama gaul karena kan suami kan lebih famous. Jadi lebih famous iya, ya. kalangan RT lah, kalangan RT Ria Okay. Syarhan tau gitu. Tapi kalau sehari-hari dipanggilnya teman-teman Cek Iya. Cek Iya. Jadi lebih dekat aja Cek Iya Iya, ya. betul, iya. Gimana Cek Iya, apa kabar nih Cek Iya? Ini Palembang banget Cek Iya ya. Iya, memang orang tua asli Palembang. Orang tua asli Palembang. Berarti pempeknya ini jangan diragukan lagi ya. Udah benar-benar pempek Palembang ya. Insya Allah resep turun temurun ya. Ini kayak kita ganti mic aja. Agak kurang. Boleh dibantu Bita karena suaranya agak ini ya, agak mendep gitu. Kita bakal lagi teman berdua ya. Oke, teman berdua kita balik lagi tentunya untuk hari ini. Teman berdua masih di kuliner. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun relay Pro 1 di Sumatera Selatan.
Batu Raja 90,5 MHz, Pelitang 97,6 MHz, 4 Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan aku udah sama Cek Iya, teman Pro 2 ya. Ada sedikit trouble ya, gak apa-apa Cek Iya ya. Oke, Cek Iya, gimana nih? Kita agak flashback dulu lah ya, sebelum kita nanti teman Pro 2 mau kasih info bagaimana sih teman Pro 2 bisa jadi seorang, ya bisa dibilang pengusaha kuliner gitu ya. Pengusaha belum kali ya. Ya nggak apa-apa lah, walaupun karena kan sekecil apapun ada usaha, kita tetap jadi ownernya, tetap Iya, jadi bener. pengusaha Oh, iya, gitu ya. bener. Yang punya usaha. Yang penting pokoknya owner ya, Iya, betul, usaha betul, gitu betul. teman Pro 2. Oke, Cek Iya, terutama namanya dulu nih, kenapa namanya PP Uma? Iya. Ah. Flashback Pempek Uma. Pempek Uma itu Uma itu kan arti katanya dari ibu ya. Ibu. Jadi karena Bukan Uma ya? Uma juga ibu. Uma sama. Uma itu dari bahasa Arab ya. Jadi Umah itu bahasa Arab, Umi, ada Ama. Kalau Sekayu kan pakai kau juga bukan ha. Oh iya, Uma. Uma. Kalau Uma itu ibu ya, ibu Uma. Kami panggil ibu mertua juga Uma. Jadi bahasanya itu ya itu, cuman kita itu lebih deket ya kan, kadang-kadang kita kan sebagai anak nih memang lebih deketnya sama ibu, apa-apa kan ibu gitu. Jadi karena kedekatan batin itu, terus yang punya usaha kan dulu kan mama. Yang punya usaha kan Oh mama. dulu mama. Jadi kalau mau cerita lanjut langsung ke flashback nih ceritanya. Ya nggak apa-apa, kita Iya. sejarahnya dulu ya. Iya, Sejarahnya dulu jadi artinya ini usaha dari mama turun temurun dari gitu dulu, ya. jadi mama itu dulu serba bisa ya kalau Kalau sebagai zaman dulu tuh kayaknya apapun bisa ibu-ibu tuh ya. pada ini ya, Iya, kayak oke. kreatif, Iya, apa aja kreatif. bisa. Iya. Beda zaman sekarang ya, beda nggak sih? Beda Karena banget. udah serba online, males gitu Apa-apa ya. GoFood ya. Bener. Kalau mama dulu memang serba bisa, jadi anaknya banyak, adiknya banyak, itu memang benar-benar beliau itu memang pekerja keras, memang walaupun papa juga bekerja, tapi mama tetap kreatif, jadi tetap bikin usaha, kalau orang Palembang kan punya kerupuk kemplang, mama bikin kerupuk kemplang, bikin pempek. Pada waktu itu kita dibuatkan, saya khususnya sama kakak, itu dibuatkan satu kedai sama mama. Persis di depan rumah. Jadi yang membuat produk di situ mama, terus saya sebagai perempuan juga diajarin sama mama ini begini. Jadi lama-lama dengan melihat sering dilakukan. Oh nyontek lah gitu, belajar gitu. ya. Iya, jadi tahu taste yang enak itu seperti apa gitu tuh. Terus dapatlah pelajaran-pelajaran dalam berdagang tuh harusnya gimana. Sampai mama debes lah. Berarti itu zaman-zaman dulu ya, masih tinggal sama orang Saya tua masih- gitu. iya. Masih umur berapa pada saat itu? Waktu itu kuliah Kuliah? semester 1. Semester 1 sudah tahun 94 itu ya. Oke. Itu sudah mulai jualan. Jadi pulang kuliah taruh tas, sholat, makan, udah mulai buka kedai sore-sore sampai jam 9. Jadi kita tuh ada part time berdua sama saudara kakak satu kan. Jadi benar-benar Hebat ya. Karena kan ya kalau biasanya orang kuliah gitu, habis kuliah nongkrong gitu Iya, kan. jadi warung kita jadi tempat nongkrong dulu. Oh, warungnya tempat nongkrong jadi gitu. teman-teman kuliah suka main makan pempek yuk ke ini tempat ceknya, ya udah makan. Oke. Jadi ini ilmu dari orang tua gitu. Alhamdulillah iya Mas Rian. Namanya Uma juga dulu atau apa? Enggak, dulu karena jalan kita itu ada di jalan Asik namanya KHM Asik, nomor rumah nomor 41, jadi Asik 41, pempek 41 namanya. Jadi setelah pindah rumah tidak mendukung situasi di situ, mama juga merasa mungkin sudah berumur, saya juga udah mulai kerja kan, jadi itu bisnis ditinggalkan. Sebenarnya sih
kalau mau menyesal kenapa nggak dari dulu dilanjutkan gitu ya. Cuman ya kita percaya bahwa takdir Allah itu lebih bagus ya. Iya, rezeki itu ada aja gitu, betul. Dan jadilah Umah gitu. Iya, jadi Ini gimana kepikir waktu ceritanya? itu Umah Tahun ya. berapa pada saat itu? Umah itu terjadi Umah itu 2018. 2018 ya, oke. Jadi 2017 itu, jadi ceritanya kan awalnya saya itu kan memang pekerja kantoran Mas Rian. Oh gitu. Jadi Iya. sebelum usaha Iya. ya? Iya. Oke. Kerja kantoran. Iya. Terus? Saya tahun 98 itu udah gabung di perbankan. Aha. Di perbankan swasta, waktu itu masih bank swasta ya. Mhm. Jadi sebelum di merger gabung lagi di bank swasta. Biasa dulu kalau karyawan bank kan suka di hire pindah-pindah gitu. Benar. Sampai terakhir kali 2015 itu saya resign. saya Kenapa resign. capek? Banyak ya, bisa dibilang Ya capek lah gitu ya. iya. Terus pengen hijrah sih sebenarnya. Oh gitu. Pengen hijrah itu kan pindah ya, Benar. pindah kita yakini bahwa posisi saya ibu rumah tangga ya, harusnya tetap menjaga anak-anak, mensupport anak-anak, mensupport suami. Lebih kan. fokus ke situ ya, Iya, lebih jadi- fokus ke keluarga iya, ya. Jadi Oke. sambil di rumah berapa hari mikir juga ini kayaknya memang harus fokus nih yang ini gitu. Jadi ngambillah bisnis. Sempat kemarin bikin-bikin catering lah, ibu-ibu kan gitu. Cuma memang karena passionnya di pempek, karena ilmunya mungkin lebih banyak di situ. Jadi saya pikir kenapa harus yang lain gitu kan. Jadi ya itu saya pilih itu, dan pempek Umah ini ya karena awalnya dari mamah tadi idenya, memang saya pikir mendedikasi ya karena anak sama ibu ya mungkin lebih ini udahlah jangan dihilangkan gitu. Sebenarnya dari buyut juga pedagang pempek kalau dengar cerita dari mama kan, jadi saya pikir nggak apa-apa, ini kan berkah ya. Ya udah dijalanin. Waktu itu sebelum Krismon 2018. Oke. Sebelum Covid, sorry. Krismon. Makanya mikir tadi Krismon. Saya Kapan angkatan itu ya tahun? 90, Mas Rian. Ketahuan ini Sebelum umurnya. iya, tua banget. Jadi sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Jadi sebelum Covid rame tuh sempet kan. Yang jajan itu kan karena kita sistemnya kan PO. Jadi yang jajan yang ini tetap rame. Terus Covid mulai. Mulai udah. Itu gimana tuh pas Covid? Covid itu mungkin buat sebagian orang membawa apa ya berkah tersendiri ya. Ada yang berkahnya disuruh di rumah gitu kan, walaupun sebenarnya tanda kutip di PHK dirumahkan. Kalau ada yang berkahnya bisnisnya makin maju dari rumah. Iya, karena kemarin sempat juga ngobrol makin maju pas waktu Covid. Iya, betul. Jadi waktu itu beberapa teman yang dirumahkan itu sempat hubungi kan, yang di Jakarta, yang di mana gitu kan. Nah, mereka minta supply kayak gitu. Karena kan mereka jalannya kecil-kecil retailnya dari komplek-komplek. Nah, jadi kita ngesuk-ngesuknya ke situ. Alhamdulillah sih pesatnya itu di Covid. Jadi Covid membawa Gitu. berkah. Iya benar. Alhamdulillah. Karena dunia entertain ya, apalagi yang kayak ya biasa yang masak lah ya, ngumpulin masak gitu udah nggak ada lagi gitu kemarin Covid kan. Pekerjaan juga kemarin beberapa kantoran juga kayak dirumahkan, ada juga yang di PHK gitu. Tapi membawa berkah lah buat pempek Umah gitu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah di situ ya. Iya, di situ jadi makin mantap hati kan. Jadi ya udah tidak ada penyesalan meninggalkan dunia kantor kita yang lama kan. Sempet sih waktu pertama kali resign itu mikir mau apa gitu ya. Nanti Gimana bulan ya depan buat bisa income-nya beli, gitu ya. Biasa kita ini setiap hari ada yang ditunggu setiap bulan gitu kan. Ya, jadi walaupun dulu tanggal 25 gajian, tanggal 10 udah habis. udah mikir-mikir gitu. Bener. Tapi sekarang alhamdulillah per hari ya Ada namanya income-nya rezeki ya, benar. Kalau pedagang itu. Karena memang kalau kita yakin teman Pro 2 dengan apa yang kita pengen gitu, nggak usah takut ya, nggak usah mau kayak berada di zona nyaman ya. Kalau kamu udah ngerasa kayak udah nggak istilahnya itu bukan passion kamu lagi gitu, ya udah tinggalin teman Pro 2 ya, karena yakin rezeki itu bakal ada aja gitu. Tapi memang di awal-awal kayak emang agak susah ya, karena banyak mungkin yang dipikirin gitu, gimana sih biar cicilan gitu. Iya sebenarnya sih Karena cerita kita sama sih. itu ada
ada. Iya benar. Gengsi sih kalau saya dulu awalnya. Oh gengsi. Iya. Kenapa gengsi? Gimana ya, kalau dulu kan biasanya pagi-pagi udah rapi. Iya, anak bang gitu ya, Pagi-pagi udah wangi. rapi, wangi. Pokoknya udah waktunya itu udah harus sesuai dengan ini kan. Jadi pulang kerja gitu pagi-pagi udah udah siap semua. Ini pagi-pagi kita bengong dulu kan, ngapain ya gitu kan. Nah itu terus nanti ketemu temen ditanya di mana gitu kan. Tapi lama-lama ya ngapain gengsi gitu Benar. kan. Dia kasih makan enggak gitu ya? Bukan gengsi malu karena kita misalnya ngerjain ini lebih bukan karena pedagang lebih rendah atau jualan enggak, bukan itu. enggak. Cuman merasa aja gitu. Kok beda ya, dulu aku ada malam-malam udah mikir nih mau ke sini, mau temuin ini gitu kan, ada sales plan-nya, ada apanya. Kalau sekarang kan belum. Nah, tapi makin ke sini justru ilmu-ilmu yang dulu itu yang kita kerja itu dulu, yang maintain waktu, kita harus tepat waktu, apa-apa disiplin, bikin janji, bikin apa, itu bisa diterapkan di usaha kita sekarang. Menjaga hubungan baik. Benar. Kalau dulu kan mungkin kita menjaga after sale ya, kalau kita sales kan setelah penjualan biasanya kita harus jaga komunikasi. Itu tetap kita lakukan di dunia dagang pempek ini tetap. Sama ya. Alhamdulillah tetap tersambung kan. Dan lebih enaknya lagi, benar. Iya. Lebih enaknya lagi kayak lebih dekat bareng keluarga, Itu. ngatur waktunya Iya, gitu ya. Itu yang poin. penting sih Paling poinnya ya. penting, iya. Jadi sama anak-anak mereka bisa lebih dekat, komunikasinya lebih bagus lagi gitu kan. Apalagi anak saya perempuan kan. Tapi bukan berarti kita ngobrol kayak gini nyuruh teman berdua resign, enggak ya? Bukan. Resign langsung jualan pempek enggak gitu ya? Enggak gitu konsepnya ya. Jadi lebih ke apa ya, kita tuh harus yakin. Bener, yakin dulu teman kenali berdua. passion kita, merasa nyaman dulu nih dengan passion itu, lakukan dan harus percaya. Bener. Percaya itu yang pertama. Jadi kalau kita belum percaya bahwa kita bisa, itu pasti kita nggak bisa jalan. Pasti cuma habis di niat, habis di ide, nggak bakalan jalan. Oke, ini kan dunia perbankan sama usaha lah ya. Betul. Pempek itu kayak beda banget gitu Jauh, ya. iya. Jauh banget gitu. Gimana sih Cek ketika lagi ada masalah, karena kan kita ya namanya hidup atau usaha tuh pasang surut gitu ya. Pasti. Tapi kita harus kayak Cek, ya ini kayak survive gitu ya. Tetap ada gitu sampai sekarang gitu. Apa sih yang kayak jadi apa ya, motivasi lah gitu ya? Motivasinya ya. Motivasinya yang pasti sih keluarga ya. Jadi kadang-kadang namanya dagang, kadang sepi. Kadang Jangan nangis Cek. Ini Enggak ya? Kadang ada komplain Bener. reseller gitu-gitu. Biasalah kan, gitu ya. Biasalah gitu. Jadi dianggap kalau saya sih sekarang mungkin gini, kalau mau flashbacknya si perjalanan si Pempek Uma sesuai dengan ini kita, flashback itu nggak lepas dari perjalanan hijrahnya saya gitu. Jadi saya masih belajar sampai sekarang juga masih belajar Mas Rian bagaimana mengelola hati biar sabar, biar percaya bahwa semua yang sudah saya jalani ini semuanya sudah Allah takdirkan. Jadi seperti itu. Setelah kita yakin, jadi apapun yang kita kerjakan mau hasilnya baik menurut kita atau buruk menurut kita yakin itu pasti yang terbaik dari Allah. Benar. Gitu. Itu Kalau sih saya yakin ya. Jadi setelah ada komplain, kadang pernah produk dibalikin, pernah minta dikirim, ada sih, ada aja, namanya juga produksi kan, kadang ada cacat pada saat Iya pengiriman. benar, yang nggak Yang diketahui seperti gitu itu ya, benar. kita terima dengan lapang dada, tidak susah untuk meminta maaf itu. Benar. Jadi kita minta maaf, memperbaiki lagi apa yang kekurangan kita. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Itu sih teman berdua yakin gitu ya. Iya, harus Pokoknya percaya yakin dulu. teman berdua kalau kamu ingin buka suatu usaha lah gitu ya. Iya. Bukan cuma di pempek tapi yang lain-lainnya juga ya. Semua, iya. Percaya, yakin gitu. Kalau yang namanya rezeki itu nggak kemana gitu Iya. ya. Karena kan udah banyak banget di Palembang pempek di mana-mana Di gitu. mana-mana loh, Mas. Nggak Kadang-kadang- takut sih Cek pada saat itu kok pempek gitu ya. Iya, terus lihat ada yang murah yang rame gitu. Benar, kan. benar. Ya itu tadi karena kita yakin rezeki kita nggak bakal tukar. Ada Itu teman bagiannya. Pro 2 ya. Nah,
Kalau ngomongin kelebihannya gitu ya, kan pempek banyak banget di Palembang gitu. Pasti, ya Apalagi namanya kalau kota di pempek ya. iya di era Pasar 16 itu sampai bertumpuk-tumpuk. Ada kan yang Pempek viral tumpah ya. viral gitu kan Iya, pempek betul, tumpah betul, kayak gitu. betul. Iya, iya. Apa nih Cek yang membedakan gitu ya, Membedakannya yang khas lah dari pempek pempek Umah umah ini? ya. Pempek umah itu kan awalnya memang kita waktu produksi, waktu zaman saya masih kuliah, itu memang pernah mama pesen kalau pempek, bukan pesen sih, lebih tepatnya bercerita ya. Sharing ya. Bahwa pempek umah, pempek Palembang itu berasalnya dari ikan gabus. Kalau dulu kan ada belido, karena belido makin kurang kan sekarang orang lebih Ya nggak banyak boleh pakai lagi ikan belida gabus. gitu, Iya, benar. kan dilarang. Nah jadi pakainya ikan gabus. Nah terus mama bilang kalau misalnya yang ikan-ikan yang lain selain itu sih sebenarnya itu hasil modifikasi ya. Ikan-ikan laut gitu. Hanya variasi dan selera. Benar. Tapi kalau memang pempek aslinya itu ya ikan gabus, ikan sungai, karena kan memang kita banyaknya ikan sungai kan. Nah dari situ saya pikir saya tetap jangan tergoda nih, kan ada suka banyak, tolong dong Mbak di mix pakai ikan ini, gitu, Mbak minta produksi ikan yang ini karena harganya bisa lebih miring. Oke. Oh karena gabus mahal ya? Standar lah, medium ya, di tengah-tengah ya. Ada pempek yang bisa diproduksi harganya bisa murah. Lebih murah lagi gitu. Nah, saya diminta waktu itu pernah ada permintaan dalam jumlah yang agak lumayan banyak, tapi karena sayanya merasa nggak yakin ya. Maksudnya itu bukan di kita nih, nggak apa-apa kalau memang bukan konsumen kita, ya nggak apa-apa dia bisa cari di tempat temen yang memang buat pempek itu gitu. Yang Jadi mix saya tadi tetap gitu. bukannya kita saklek atau gimana, tapi karena saya niatnya memang mau tetap mengangkat nama pempek ikan gabus itu, Mas Rian. Karena istilahnya kayak pakemnya lah gitu ya. Iya. Kayak memang ya pempek Palembang gabus gitu. Iya benar. Berarti nggak diterima orderan waktu itu? Dikasih ke temen. Oh gitu. Ya, biarlah Padahal nggak apa-apa. istilahnya kayak untungnya lebih gede loh. Karena Cek. jumlahnya banyak ya. Iya banyak tadi gitu kan. Nggak Tapi apa-apa. yakin gitu, maksudnya ya udahlah gitu, kasih ke yang lain gitu, yang Iya. biasa buat pempek kayak gitu Iya, gitu. karena saya kan nggak tahu nih standarnya pempek yang seperti itu tuh nanti gimana ya dari. Beda rasanya takutnya gitu ya. Formulanya apa kayak gitu. Saya merasa saya tidak gitu. mampu, jadi Itu sih bukan saya yang pegang kayak biasanya. mikirin kualitasnya gitu Iya ya. lebih ke itu. Jadi kalau pempek gabus ya udah saya sambil merem gitu masih tahu gitu. Tapi kalau yang Tapi itu, nggak pernah mau coba-coba gitu, Cek. Maksudnya coba deh bikin pempek ikan yang lain gitu kalau atau gimana teman-teman gitu. ngomongnya itu pempek ekonomis ya. Pempek ekonomis. Jadi pernah sih coba, tapi ya itu tadi mungkin, nah itu karena kita nggak ada niatnya itu, jadi jalannya nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya kita ada niatnya, kita mau, pasti ada kok, yakin kalau saya mah. Tapi sekarang fokus ke pempek gabusnya gitu ya. Insya Allah itu dulu. Oke. Jadi tetap jalanin pakai ikan gabus, dari rasa tetap menonjol ikan gabusnya. Itu teman Pro 2 ya. Tapi kalau produksinya kita di rumah. Masih rumah produksi itu di rumah, karena kan pempek Umah ini kan produksi rumahan. Kita juga masih dalam proses mau ikut BPOM kan. Kalau halal sudah, untuk legalitasnya kalau yang itu lebih masih menyiapkan tempat produksi yang layak, sudah bagus tapi masih perlu diperbaikin lagi lah. Proses Oke, namanya, proses Mas gitu ya, Rian. nggak bisa Dinikmatin langsung aja. cepet gitu ya. Iya. Yang penting sekarang kita menjaga amanah kan. Bersih, bahan yang, higienis gitu ya. Tempatnya bersih, higienis, bahan yang memang benar-benar bagus gitu kan. Tidak mencampur bahan yang ya tanda kutip biar awet atau apa. Saya barusan juga dapat komplain nih ceritanya semalam. Gimana tuh, Cek? Biasanya kan kalau kirim ke Indonesia Timur itu kan awet ya Mas ya. Bisa sampai 5 hari lah masih bagus. Nah kebetulan mungkin qadarullah takdirnya tadi ada itu tadi, pada saat pengiriman mungkin saya ada yang salah, atau mungkin kemasannya mungkin kebuka saya nggak perhatiin gitu kan. Jadi sampai di situ ternyata kualitas pempeknya sudah berkurang. Nah sebenarnya gitu. sih kita sedih sebagai penjual, Bener. tapi saya sih ngambilnya positifnya,
artinya si konsumen tahu kalau kita tuh nggak pakai pengawet apa-apa. Jadi saya minta maaf, tapi tetap dikirim yang bagus nanti. Terus beliau juga terbuka ya, berarti oh ya ternyata nggak yang pempeknya komplain gimana gitu, emang ternyata bener-bener pempek ini kita nggak ya. pakai pengawet ya katanya. Itu kalau gitu. pengawet bisa tahan berapa lama tuh, Cek? Kurang Kalau tahu biasanya kan. gitu. Bisa lama yang pasti. Bisa lama ya. Tapi ada teman-teman yang memang mereka ini kan ada sekarang macam-macam, ada pempek retort yang sekarang lagi dikembangkan sama asosiasi juga kan. Itu tahannya bisa lama, cuman mungkin kekurangannya di variasinya nggak bisa banyak. Hanya di pempek-pempek tertentu. Terus ada lagi teman-teman yang bikin variasi yang bisa awet sampai berapa hari gitu. Sebenarnya sih kalau pempeknya itu berkualitas, tidak ada cacat pada saat pengemasan, itu pempek insya Allah tahan mas. Apalagi kalau dia di frozen dikirim kan, insya Allah tahan. Berapa lama tuh? 1-5 hari tahan. Oh bisa ya. Itu Pokoknya harus ada ini nggak sih kayak minyak atau tepung? enggak, cukup pempek itu bersih, memang dicuci sebelum dikemas, kering prosesnya. Pada saat pengemasan kita juga tetap pakai steril lah ya, tangan yang bersih, kemasan yang bersih, insya Allah tahan. Tapi itu karena faktornya kan sudah di luar itu mesin kan, kadang-kadang kan mesin kita yang memang saya masih belum upgrade mesin yang bagus. Lebih rapat ya mungkin. Yang rapat, jadi mungkin kayaknya sih di situ masalahnya. Sudah ketemu sih titik masalahnya di situ. Mungkin ini jalan untuk mengupgrade lagi inventaris barang-barang di rumah. Amin ya. Doain ya. Amin. Oke. Apa sih bedanya? Karena kalau zaman dulu ya, aku tuh kayak pernah ngirim pempek ditepungin, diminyakin gitu, Cek. Itu beda ini ya, maksudnya kalau udah dimasak nanti beda kualitasnya atau gimana tuh, Cek? Maksudnya nggak apa-apa gitu kayak gitu, ditepungin atau diminyakin? Itu maksudnya biar awet atau apa nggak gitu? lembab ya pempeknya ya, kering, dikirim dalam keadaan kering. Jadi kan kalau ada air itu kan cepat berjamur kalau untuk pempek ini. Oh gitu. Jadi kalau minyak zaman dulu kan belum ada kirim beku ya. Benar. Sebenarnya kalau 1 hari pempek itu masih tahan mas di suhu ruang, asal dia kondisinya tidak panas waktu di pack. Jadi kirim hari ini, misalnya sore nyampe atau malam atau besok paginya nyampe, kirim siang hari ini masih tahan aman kok ya? di suhu normal. Yang bikin rusak itu sebenarnya suhu di luar, misalnya lembab atau tempat pada saat dia pengiriman itu aja. Kita break dulu Cek ya. Boleh. Dan teman Pro 2 kita juga live YouTube dari Pro 2 RI Palembang. Kamu juga bisa live chat, bisa nanya-nanya boleh ya. Atau juga bisa WhatsApp teman Pro 2 di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. That suburb night, my house was loud. Daddy just left me. Didn't understand. My mind was figuring out how it works. When I turned 18, my mom took me to her favorite bar. And she started crying, told me the truth about our lives. Sometimes I don't wanna care, but sometimes it feels so unfair. I just wanna be loved, no matter how bad my past, how bad I look. May I get that chance?
close. I got this far all alone. Now I have it all. Nothing's changed. I just feel lonelier. Sometimes I don't wanna care, but sometimes it feels so unfair. I just wanna be loved, no matter how bad my past, how bad I look. May I get that chance? I just wanna be loved, just because of who I am. Someone who stays and fill my empty house. In that suburb night, my house was quiet. Everyone's left. Ri, tolong Ri. Kenapa ini? Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh. Ih, takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama Dirjen Pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan. Ya ampun, nah baru tahu rasa kan. Makanya jangan flexing di media sosial. Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Sembilan 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Nguliner UMKM Santai Siang. Topik kita hari ini teman Pro 2 flashback perjalanan pempek Umah Palembang, teman Pro 2 ya. Jadi pempek Umah ini udah ada ya dari 2018. Tapi memang ini istilahnya kayak warisan keluarga lah teman Pro 2 ya. Turun temurun dari orang tua hingga akhirnya Cek Iya ini kayak wah harus dikembangkan nih. Iya, betul. Selain kayak lebih mencintai pempek ya. Terus bisa langsung dijual juga ya. Iya, kapan Gitu. sih sehari orang Palembang nggak makan pempek? Bener, karena nggak bosan-bosan gitu ya. Penjualnya banyak, yang makannya banyak. Iya, jualnya banyak, makannya banyak gitu. Bener. Oke, nah kalau boleh tahu nih kalau pempek Umah ini udah kemana aja nih Cek? Saat ini kalau Yang paling jauh mungkin pernah kemana gitu? gitu, ya alhamdulillah ya sebelumnya bersyukur sekali dan berterima kasih sekali sama dinas-dinas terkait, sama asosiasi yang sekarang tempat saya bergabung, karena memang UMKM ini kalau menurut saya kalau berdiri sendiri itu susah ya kalau kita mau berdagang sendiri gitu. Kalau metode zaman dulu kan ada yang datang beli, ya memang kita Bener. percaya rezeki nggak kemana, tapi dengan kita bergaul
Oh, kita ada asosiasinya gitu. Alhamdulillah iya, ada yang diketuai Ibu Yeni. Oke. CPMP Cemole Cemole itu ya. ada aspek, terus ada asosiasi lain UMKM, ada macam-macam Mas, banyak asosiasi di Palembang. Jadi memang benar-benar sifatnya di situ kalau kita mau maju ya kita ikut gitu, aktif. Nah, alhamdulillah support dari dinas-dinas juga terkait ya, kayak dinas koperasi, dinas kebudayaan dan pariwisata itu benar-benar UMKM seperti kita ini pedagang receh lah ya kalau bisa dibilang ya, kita diikut sertakan. Ayo kita memperkenalkan brand kita, branding nih, kita kemana, ikut bazar, ikut apa gitu keluar kota. Alhamdulillah kita bisa ikut, di situ kita mulai ada rasa percaya diri. Oh ternyata pempek itu dicari loh, bukan dagangan yang ecek-ecek gitu. Iya, karena kalau nggak salah pempek ini jadi salah satu apa ya, masuk inilah kayak peringkat berapa ya, makanan terenak di dunia gitu. Iya benar kan? Memang enak. Emang enak gitu. Karena pernah ada testimoni dari waktu kita ikut bazar dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terakhir ini kan kita ada di Terminal 3. Kalau sebelum-sebelumnya juga ada dari aspek juga. Terus event-event di dalam Sumatera Selatan kita terlibat, banyak UMKM yang terlibat. Tapi untuk ke terminal ini kebetulan kalau saya pribadi, ternyata memang pempek itu masuk di seleranya orang Eropa ya pada saat itu. Jadi mereka datang lihat apa ini dengan bahasa mereka kan, apa ini. Terus kita bilang bahwa ini pempek gitu kan, ini makanan tradisional Palembang, Indonesia. Biasanya dia nanya nih gimana, apa ini bahan apa gitu. Apa ini gitu kan, lembek-lembek, dipegang-pegang dulu mereka. Tapi setelah cicip, enak, delicious katanya gitu kan. Jadi ternyata masuk ya di selera lidahnya orang Eropa. Ya. Iya, terus kita cicipin cuka. Ternyata cuka itu tidak begitu spicy ya, buat mereka cocok gitu. Ya. Terus ada rasa manis kata mereka, dijelasin mereka yang mendeskripsi si cuka ini. Gitu. Ini ada rasa manisnya, ini gurih ini. Jadi kita waktu itu ibu-ibu ya seneng aja gitu kan, ternyata diapresiasi sama orang luar nih pempek kita gitu kan. Nah untuk bangga pempek, ya. Alhamdulillah Mas Rian itu jadi semacam penyemangat diri ya. Benar. Nah untuk pempek Uma sendiri kita udah kirim-kirim kalau ke luar kota Palembang, alhamdulillah sudah sampai Indonesia Timur ya. Alhamdulillah sudah. Tapi kalau untuk dibawa pengiriman melalui formal ekspedisi itu belum. Cuman kalau untuk hand carry keluar negeri, alhamdulillah sudah ya. Oke. Jadi tentengan umroh, terus orang mau pulang ke Jepang, orang mau ke untuk oleh-oleh ya. Iya, ke Amrik itu udah warawiri alhamdulillah. Wah, hebat ini dibawa ya. sebagai oleh-oleh ya. Berarti untuk membesarkan nama pempek Uma ini itu tadi ya, dari teman-teman tadi, maksudnya ikut asosiasi tadi gitu. Kalau Uma sendiri merasa dengan adanya asosiasi itu memang benar-benar bantu ya, bisa membantu teman-teman UMKM ya. Tapi ya tergantung sih. Iya, tergantung dari kitanya juga personalnya gitu. Ya mau aja apa enggak gitu kan, mau upgrade apa enggak. Iya, gitu. walaupun kita udah gabung tapi jarang join, jarang datang gitu ya. Di situ kan ada informasi macam-macam. Apa nih contoh-contohnya? Macam-macam, kadang-kadang informasi dari produk yang bagus di mana nih bahan baku, terus tuh pengiriman yang cepat apa gitu. Cara packingnya juga ya, gitu ya. Semua teman-teman yang bergabung di asosiasi biasanya dengan responnya kan cepat, pas respon kalau ada teman-teman yang butuh apa gitu. Terus kalau ada momen apa nih, kita nanti ada pelatihan apa. Cepat infonya ya. Jadi kalau di luar mungkin kalau kita vakum kan sendiri nih misalnya, kita nggak tahu kan kelebihannya ekspedisi ini apa gitu kan. Terus kalau kita mau mengupgrade diri, mau melatih, mau bikin ada skill yang lain gitu kan, kalau di situ kita bisa dapat. Belum lagi informasi kalau lagi ada tempat lapak, ada meja, ada gitu, bazar, itu tinggal. Tapi kalau bazar tuh lebih menguntungkan nggak sih, Cek? Bazar tergantung tempat. Tergantung tempat ya. Tapi niat juga ya, maksudnya kita kalau misalnya memang apa sih yang nggak kita cari selain cari uang kan, kita ikut-ikut bazar begitu. Cuman balik tadi, kalau memang ini ya insya Allah kita kan tetap di situ, kita ada flyer, ada kartu nama. Kadang-kadang di event bazar itu nggak semua orang belanja, tapi cuma cicip, nanti dia bawa pulang, dia rasa kan bisa reorder. Repeat lagi gitu ya. Betul. Biasanya kayak gitu.
Kalau kekuatan media sosial gimana, Cek? Sangat. Sangat membantu ya? Sangat membantu. Jadi medsos itu sebenarnya sudah jadi teman ya. Jadi Iya, zaman sekarang gitu ya. saya awalnya memang nggak begitu ya, maksudnya memang kita percaya nih rezeki dari Allah kan ada gitu kan, tapi ini Ya harus usaha juga gitu, salah nggak satu diem ikhtiar gitu, ya, bener. salah satu ikhtiar. Jadi asal kita juga, kita kan di status bukan pamer apa kan, tapi kita Bener. pamer jualan kita loh, Bener, lapak ini loh. Jadi jangan pernah mikir apa ya, kita pamer apa enggak, daripada kita status yang lain atau ngeril yang lain, mendingan kita jualan lapak kita Daripada kan. status gibah gitu Iya. ya. Dapat dosa Bener, kan, bener, dapat bener. cuan ini. Karena memang kalau aku dulu juga pedagang juga, Cek. Oh iya. Iya, aku juga sempat jualan dulu kan. Karena setiap hari kita tuh ya kalau kita nggak memperkenalkan siapa lagi gitu yang mau Iya, produk bener, kita bener. gitu Iya, kan. iya. Ya kalau kamu nggak mau lihat ya skip. Kalau kamu nggak mau beli ya udah nggak apa-apa Iya, gitu. Kalau betul. juga menurut kamu mahal ya berarti pasarnya bukan kamu gitu. Iya itu tadi kan ada pempek banyak tadi Mas Idan Bener. bilang, pempek dari harga mulai dari 800 sampai yang 15.000 juga ada, Oh, ada satunya gitu. ada. Teman Ya, saya ada. ada bikin pempek yang 15.000. Ada yang waktu viral di mana tuh, Jakarta ya? Yang mahal Iya. banget, yang pempek kecilnya itu berapa? Sebenarnya kalau kami pedagang pempek udah mikir, oh worth it aja sih. Pertama, kenapa tuh? ikannya kan memang mereka kan mengelola sendiri. Terus ikannya pasti yang bagus lah kalau udah dia berani jual seperti itu. Terus ukuran, komposisi, saya nggak mau kita nggak mau menjudge itu kemahalan, enggak. Kalau saya relatif sih. Kalau memang pempek itu ukurannya lebih, Lumayan. misalnya 3 kali 4 kali ukuran pempek kita yang di sini dengan harga begitu ya masih worth it Mas. gitu, apalagi di Iya. luar gitu ya. Iya. Hahaha. Jadi ya gitu deh. Ya Jadi itu. jangan Iya, makanya tadi kita kalau kamu nggak mau beli ya atau kemahalan bukan pasar kamu iya, gitu. Betul, iya benar. Ya buktinya itu dia tetap bertahan karena sudah ada 30.000 pasarnya aja masing-masing iya, gitu betul. kan. Itu udah lama kalau nggak salah pempek itu Iya, ya. legend juga kan itu di Jakarta. Artinya orang Jakarta tahu Udah pempek yang tahu, enak tuh pempek itu gitu kan ya. Berarti dia udah ada medsos. pasarnya sendiri Iya, gitu ya. benar. Jadi dia viral karena itu medsos tadi ya. Alhamdulillah ada yang suka nggak suka ya tetap dia ada pelanggan kan. Tetap jalan gitu. Harus positif. Oke, nah kalau dunia persaingan gimana nih, Cek? Pasti ada nggak sih kayak orang yang menjatuhkan atau apa gitu, yang kadang ngomong di belakang, pempek di YouTube, udah enak, mau pempek aku gitu. Iya. Ada nggak sih, Cek? Kalau kita mau ini ya kita memang ngomongnya pempek kita udah paling enak aja ya. Iya benar, iyalah benar. Pasti ada lah Mas, Ada ya, namanya hidup. persaingan lah gitu ya. Di dunia ini pasti ada namanya dunia dagang. kayak Semuanya bisnis gitu, ya, nggak hanya semua ya. pedagang sih. Iya, Iya, kan kita kantoran profesional pun. aja ada kan saingan. Jadi balik-balik ke orangnya. Ada yang misalnya, Nanggepin. iya kalau misalnya ditanggepin ya nggak selesai-selesai Mas, Ah. nutupin mulut orang banyak-banyak Benar, gitu. benar, Jadi kita fokus aja, kalau selagi kita tidak melakukan hal-hal yang memang di luar dari jalur yang, kalau kami kan pedagang pempek ini kan ikannya ya kalau bagus kami bilang bagus gitu kan. Terus kita nggak ambil ikan yang nggak baik untuk diolah. Kalau memang mutunya kurang baik ya kita nggak jual. Biasanya sih seperti itu, tidak memakai bahan-bahan di luar bahan yang semestinya kan, ada macam-macam lah. Jadi ya nggak usah takut lah kalau mengenai rasa. Saya rasa selera. Bener, selera. Saya makan pempeknya si Anu misalnya. Pempek depan lumban gitu ya, misalkan. Nggak, jangan sebut merek. Tapi itu omsetnya besar. Iya loh. bener, karena itu pas aku dulu kan waktu kecil zaman kayak hobi berenang gitu, Iya. makan pempek Lapar gitu. kan Iya, enak ya. Nah itu jadi tergantung. Itu salah satu legend juga kalau menurut aku gitu, tahun Jadi berdua makan ya. pempek itu sebenarnya takarannya parameter perut ya. Kalau lagi Benar. lapar semuanya enak kan? Enak, benar. Benar. Sebenarnya enak. Jadi kita nggak bisa nyepelin, kadang-kadang omsetnya si pempek yang katanya depan lumban itu gede. Lebih besar gitu. Iya, jadi dia punya konsumen sendiri. Nah, kita juga punya konsumen sendiri. Memang kita waktu makan, oh aneh ya kok bisa laku ya pempek ginian. Cuma kita mikir, oh iya ya Allah, ini rezeki memang sudah Allah yang atur ya. Ada yang merasa cocok ya cocok. Bener. Tergantung selera Iya, ya, selera bener. dan budget gitu teman berdua ya. Sesuaikan Kamu kantong. pengen budget yang segini ada Iya, gitu, pengen budget benar, lebih tinggi lagi benar. ada gitu. Tapi apa ya?
ada yang kayak pempek di pinggir jalan gitu ya, di seputaran Sudirman, itu Mm-mm. harganya Rp4.000 gitu. Mm-mm. Maksudnya dia saking ya mungkin ini kalau bisa dilihat kayak mahal gitu ya untuk kita di Palembang, tinggal di Mm-mm. Palembang makan di pinggir jalan dengan pempek harga segitu. Mm-mm. Tapi rame ya. Mm-mm. Sama harga dengan kayak yang brand-brand besar gitu. Tapi dia tetap rame gitu. Itu tadi ya mungkin karena kualitasnya dipikirin, Iya. sukanya gitu ya. Bener, jadi kalau selera kan kita nggak bisa ngatur selera orang kan. Mungkin dengan makan di situ nikmat, view-nya bagus, Benar. lewat pada saat lapar gitu kan. Ah. Juga atau ada kemungkinan lain nih, orang makan kan mikirnya gini, kalau masuk toko kan, oh ini udah pasti mahal nih gitu kan Benar. ya. Tapi kalau di sini enggak, ternyata sama aja kan. Ya jadi jangan memandang itu ya, maksudnya itu jangan, kalau memang ada toko yang sekarang toko-toko pempek standar lah ya. Benar. Sekitar itu Sekitar itu harganya, benar. iya. Kalau di Palembang sih masih worth it lah Worth kalau it, untuk jajan. benar. Mm-mm. Pokoknya Temang Pro 2 ya selera lah ya. Sekarang Balik tergantung ke selera, selera iya, gitu Temang Pro betul. 2. Oke. Nah, ini tips nih lah Mbak buat buat Temang Pro 2, anak-anak muda khususnya gitu ya. Yang mungkin sekarang pengen banget buka usaha Betul. gitu. Ya, usaha apapun gitu. Tapi kalau dari Cek ya, mungkin tipsnya apa sih yang bisa dilakukan nih Cek? Buat anak-anak sekarang ya, Mhm. kalau kita mau, jangan menunggu. Tapi sekarang lebih mudah lah Cek, maksudnya buat usaha gitu, media sosial kan udah Banyak, mudah iya, banget gitu. Beda sama betul. mungkin Zaman kita dulu zaman ya, menunggu, kita harus jemput bola bener zaman dulu kita kan, bener-bener menunggu orang dateng gitu bener kan. ngasih kartu nama gitu Iya kan, benar, bener. masih konven lah caranya. Kalau sekarang kan lebih mudah. Lebih mudah, betul. Kita punya 10 grup, bikin satu reel atau promo apa, tinggal di share, udah benar. masuk nih satu grup, ada orang 100 aja udah 400 orang yang lihat. Ya 10%-nya pasti Bener, bertanya, 5% pasti jadi gitu kan. Mm, Jadi apalagi- beli. Apalagi sekarang kayak kita ada yang berbayar juga gitu. Maksudnya walaupun kita nggak berteman, orang bisa lihat usaha kita gitu. Betul, ada. Itu mungkin salah satu ini juga ya. Jadi kalau itu kan nggak setiap hari. Kalau memang kita mau langganan, kita langganan kan. Jadi maksudnya nggak benar. boros. Kalau misalnya kita lagi punya satu produk nih, ada Iya, satu pengen produk yang pengen kita kenalin. promosikan gitu, Misalnya benar. kita buat varian baru, kita pengen orang tahu kan. Kita pakai itu dulu dalam waktu berapa, 30 hari, ada yang 2 minggu gitu kan. Paket itu bisa, itu dipakai. Ya alhamdulillah media sosial membantu ya. Oke, gimana Cek tipsnya buat anak muda Eh, yang mungkin sekarang lagi rebahan, Iya, buat- nggak mau ngapa-ngapain gitu kan? Karena kan kalau dilihat kayak Gen Z ini, mohon maaf nih, kayak kebanyakan kaum rebahan gitu. Iya ya. Yang aku lihat ya, nggak tahu Iya. orang lain gitu. Buat Gimana kaum- Cek? Biar lebih produktif ya, lebih kreatif Iya, gitu anak muda gitu. Apalagi kan anak muda tuh kayak harusnya lebih maju ya. Dari sisi umur gitu tenaganya lebih kuat gitu. kuat, Temen iya. kayaknya lebih banyak Lebih gitu. banyak linknya. Ya buat para kaum rebahan, enggak juga buat kaum maksudnya buat anak-anak Iya, buat sekarang yang ya. suka rebahan Ini gitu. mama mau ngomong Iya. Mak, Enggak. kamu ngomong denger. Denger ya, denger. Yang pasti ya nak. Iya Mak. Buat anak-anak sekarang itu kan kalau dilihat kebanyakan sih mereka itu Males. lebih santai Iya, ya. lebih santai. Lebih santai. Mungkin dia pikir dunia ini hanya sebatas itu aja, hangout, Nongkrong, nongkrong benar. gitu. Abis di situ padahal kan kita kan punya kewajiban ya. Benar. Walaupun masih muda, kita kan kalau kita masih muda, tenaga masih banyak. Iya, harusnya dari muda kita Fresh, harus lebih banyak kerjanya gitu iya, ya. itu. Jadi kalau kita mau belajar dari Nabi Muhammad dan teman-teman kan mereka masa mudanya itu di bawah umur 40 itu sangat-sangat produktif kan. Oh gitu. Jadi di usia 40 ke atas mereka udah mengarah ke urusan akhirat ya. Benar. Karena Itu sih cita-cita aku juga, Cek. Iya. Wah, Iya kaya kan? raya Yo. muda. Pengennya kita pas masih muda kayak ya Kaya ngapain raya. aja lah gitu, pokoknya ngasih duit gitu Santai-santai kan. gitu. Tapi nanti kan ketika udah umur 40-an, 50-an gitu, waktunya mungkin istirahat. Ya insya Allah lah, maksudnya mungkin ya tetap
jalan bareng-bareng sih, usaha iya, ibadah iya Iya gitu bener kan. bener. Tapi ya dibarengin lah gitu kan. Maksudnya Iya. kita sudah punya target nih ya. Iya. Target kira-kira umur sekian kayak mau istirahat Benar, gitu kan. jadi itu salah satu kiatnya. Jadi masih muda itu kita harus punya target. Jadi saya sering bilang sama anak-anak, belajar itu paling utama. Tapi dahulukan adab sama orang tua, belajar Benar. adab. Jadi kalau kita nggak ada adab, kita memperlakukan orang tua di atas kita dengan apa ya, maksudnya seenak-enak kita kan. Benar. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan gitu, buat kata maaf aja susah Susah, kan zaman heeh. sekarang. Kalau kita dulu dari awal udah diajarin maaf, terima kasih kan. Nah jadi penting menyusun strategi dari muda itu dari awal tuh udah punya ini nih target. Oh aku mau apa ya, apa jalan yang harus aku ini. Kalau memang pada saat itu nggak ketemu, mentok, ya jangan di plan itu. Kita harus lihat plan yang lain. Tapi Oh gitu. iya perbanyak. Oh, so targetnya gitu ya. Iya, terus juga bergaul bukan di kalangan sendiri. Maksudnya misalnya level umur 15 apa di bawah under 20, kita gaulnya di bawah itu nggak mesti. Jadi anak-anak umuran 20 gitu nggak apa-apa kalau misalnya mereka punya ada link orang-orang dewasa, dengerin aja. Kalau orang Palembang ngomongnya anak bawang ya. Benar. Duduk dengerin apa ya kiat-kiat orang-orang sukses ini, dengerin gitu, belajar. Jadi banyak belajar. Terus nanti kita praktek dikit-dikit. Pasti ada kendala, tidak mungkin ada tidak ada kendala, pasti ada kendala. Jadi belajar dari halangan itu, dari masalah itu, belajarnya makin lama makin tough, makin kita bisa oh ini nih kalau ada batu sandungan seperti ini. Jadi jangan pernah kecil hati ya, pokoknya harus percaya kalau ada masalah tetap bangkit. Oh ya sudah, sakitnya sehari aja. Sama, gitu. maksudnya ya memang seperti itu jalannya gitu ya, nggak Iya. mulus gitu ya. Jangan berlarut-larut ya kalau Benar, misalnya kita lagi benar. udah sehari 2 hari udah bangkit lagi, Benar, cari benar, lagi benar. gitu. Kalau Oke, nggak kayak gitu. istirahat boleh tapi stop jangan gitu Cek ya. Iya, jangan langsung Iya, balik lagi ke belakang. karena mental Gen Z tuh kayaknya sedikit Cek, maksudnya tipis banget gitu ya. Jadi emang Kayak bener-bener kayak iya. teman Pro 2 itu harus mungkin banyak-banyak belajar gitu ya. Benar. Jadi jangan habis waktu di pegang gadget ya. Benar. Kalau megang gadget itu rasanya kita udah keluar gitu, udah lihat dunia luar, padahal kita nggak kemana-mana, hanya di depan HP aja. Ya nggak ngasilin duit. Betul. Ngabisin duit Habisin ada kuota gitu. Mas Rian. Iya benar. Lihat TikTok gitu kan, tiba-tiba CO gitu kan. Iya betul. Keranjang kuning. Nah itu, jangan nyindir Mas. Iya. Iya kan? Betul. Tapi gimana kita teman Pro 2 bisa memanfaatkan gadget tadi untuk mendapatkan duit tadi gitu, teman Benar, Pro 2 jadi ya. Salah satunya tadi berdagang ya, usaha gitu Usaha ya. iya kita bisa. Kalau kita bisa memproduksi lebih bagus. Tapi kalau kita nggak bisa produksi kan banyak tuh. Dari medsos kita bisa lihat nih ekspor muda kan. Semua barang yang memang ini kita cari tahu dong. Anak muda sekarang harusnya lebih pintar lah ya, mencari benar. sumber informasi ya, lebih mudah kan, lebih banyak. Jadi tahu oh ini belajarnya jadi lebih cepat gitu. Kalau kita dulu kan keterbatasan informasi. Benar banget. Iya, padahal sudah banyak cara loh. Tapi kalau tidak dilakukan tuh sayang. Benar. Sayang, mau jadi apa kamu? Bener, teman Pro 2 ya, manfaatin kesempatan kamu teman Pro 2 mumpung Betul. masih muda Masih gitu, muda. lakukan usaha niat yang bagus, yang pasti pada intinya teman Pro 2 yakin aja lah teman Pro 2 ya. Benar. Oke Caya, kita udah ada di penghujung acara, ada yang pengen ya. disampaikan nggak nih ke teman Pro 2, atau mungkin pengen tahu juga nih media sosial dari PMP Umah ini, pengen info lebih lanjut ya, atau mungkin teman Pro 2 pengen belajar buat PMP, Iya, betul. boleh? Boleh. Atau mungkin pengen jadi reseller, ada? Dibuka kesempatan. Kalau mau belajar bisa dalam waktu dekat kita ada kelas. Oh gitu ya. Nanti kemungkinan ada kelas free, ada kelas berbayar. Terus untuk pre-order atau mau cicip pempeknya bisa ke 0813 7324 bisa cek di IG-nya Pempek Umah, Pempek Umah _ Palembang. Pempek Umah _ Palembang. Karena Pempek Umah nih saya lihat ada beberapa ya. Oke. Tapi kita pakai yang Palembang. Pakai yang Palembang. Palembang bener-bener panjang, bukan PLG ya? Enggak, Palembang benar jadi. Oke.
Oke, jadi itu di follow teman Pro 2 ya. Pengen Iya. tahu lebih banyak lah seputar pempek Uma, pengen belajar juga boleh banget Boleh, teman Pro boleh, 2 boleh. ya. Basic membuat pempek boleh. Oke, ada yang disampaikan lagi ke teman Pro 2 atau mungkin pesan-pesannya ya buat generasi Z, Iya. Gen Z gitu. Sebenarnya buat semua ya, Iya, maksudnya semua ya. ya, Jadi jangan pernah menyesal kita dulu belum ada di sini gitu. Pengalaman kita yang lama itu dijadikan semacam modal lah. Kita punya link dulu, kita punya kenalan dulu, gitu kan. Jadikan peluang baru. Kalau ada peluang baru untuk usaha ya diambil. Benar. Dicoba dulu. Kalau memang cocok kita jalanin. Jadi jangan pernah kita ada penawaran terus kita nggak ambil, nanti kita menyesal, itu nggak enak loh. Jadi tetap lakukan, positif aja, percaya, yakin sama Allah. Bismillah. Oke, thank you Ya, buat sama-sama, Cek Mas Iya Ria. Terima atau kasih. Cek Ria Syarhan. Iya, betul. Tapi kalau lebih kenal ya orang-orang manggilnya Cek Iya teman Pro 2. Iya. Ini owner dari pempek Uma. Palembang. Alamatnya di mana? Kami masih di rumah produksi Jalan Suhada nomor 119 RT 37. Daerah mana itu? Itu daerah kampus. Oh, daerah kampus ya. Daerah kampus dekat. Kita lebih fokus ke offline ya atau online gitu? Online. Oh, Jadi online. sistemnya kalau memang ada pre-order atau mau beli langsung, kalau stoknya masih ready bisa langsung. Oke, gitu. Bisa langsung ke sana juga boleh ya? Kalau kita belum ada. Oh, jadi nggak bisa makan di situ ya? Belum. Atau nyiapin sepeda depan rumah nggak ya? Coba ya jadi ide ya. Pempek sepeda, pempek rumah. Iya, kan lebih unik gitu. Betul. Boleh, itu salah satunya. Masuk. Oke, thank you ya Terima kasih, Cek Iya. sama-sama. Semoga ini apa yang disampaikan ke teman Pro 2 ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi mohon maaf nih lahir anak-anak batin. muda Iya, ya biar benar, bisa benar. memanfaatkan media sosial ya. Jangan insya sampai Allah. nanti teman Pro 2 kamu menyesal di kemudian hari ya. Iya. Nggak enak lagi kalau menyesal. Bener gitu. Oke, thank you sekali lagi. Sama-sama, Selamat Mas siang, Dian, terima sukses buat kasih. pempek umahnya Sama-sama, ya. Selamat amin, siang. amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.